Brand paling besar endorse sama lu berapa? Pernah gue sekali di dibayar kayak webinar gitu ya, 2 jam ngomong, juta Pak. Tapi Willy Salim bagi-bagi duit, konversi jadi duit. Itu satu dari berapa Pak? Satu dari berapa yang gue lihat yang orang bagi-bagi duit sekarang sudah mulai ngos-ngosan Pak, karena brand gak ada yang masuk. Jadi pemasukannya dari mana? Orang-orang yang minta duit misalkan? Ya. Lu sering banget dong? Oh ya banyak banget Pak di DM gue. Gimana itu menurut lu? Gue gak ngerti, makanya gue mau tanya sekarang. Apa sih ekspektasi balasan kalian yang nge-DM kita ini minta duit, pinjam duit? Itu apa? Apa yang kalian expect? Lu push up juga ya? Gue push up. Oh, abis ngundang dari Kombusya? Enggak dong. Oh enggak? Gue tuh main sulap dari umur 5 tahun Pak. Gue beneran sampai gue keluar negeri di Malaysia sama Singapura untuk belajar sulap. Lu gak usah gitu-gitu lah Pak. Sini Pak. Pernah nggak dalam satu case YouTube lo videonya sampai viral, terus kena kasus? Hai, Pak, gimana apa kabar? Terhormat nih gue masuk ke Teledan terus nih. Ini episode berapa sih? Aduh, gue lupa ya. Udah banyak ya? More than 10 lah ya. Tapi nggak banyak-banyak lah, nggak sebanyak lu lah. Cuman lu ini saking sultannya lu nyewa tempat di sini, lu bawa alat sendiri. Padahal lu bayarnya tuh udah include sama alat Pak. Gue kan di sini juga kemarin. Nanti gue itu cuma bawa badan. Lu bawa badan aja? Iya, kenapa lu bawa ini TV lah, inilah semua, ngapain lu? Karena gue pakai kayak konsultan gitu lah tim gue kan. Dia tuh aware banget terhadap lightingnya, pencahayaannya. Pak, yang penting rame dulu viewsnya, baru lighting belakangan. tapi bener deh, di bisnis juga nggak boleh terlalu over plan kan. Iya. Jadi gue mungkin terlalu over plan, tapi nggak apa-apa. Bagus gitu ya. Kita kan nemuin polanya kan. Iya. Satu persatu kan. Apa polanya nih sekarang saya lihat terus? Udah langsung. Gue jadi dia host ya. Ya kan gue yang hostnya sekarang kan, bukan ya? Nggak. Gue pengen bahas lo. Gue nggak boleh jadi host di sini. Nggak boleh. Nanti channel gue nggak ada yang nonton lagi. Dia udah pakai influencer lagi bajunya. Jadi pedal gimana nih Pak? Strateginya pedal. Nggak ada. Gue pengen baru merit kan? Baru merit. Sama siapa kemarin? Satu doang gue merit. Sama siapa? Lah bahaya nih pertanyaannya. Mulai mancing. Sama Vanessa lah. Oh sama Vanessa. Di Bali ya kemarin ya? Di Bali. Gue datang tuh mewah banget. Serius lah. Gimana? Coba dulu rate pernikahan gue. Gue pengen nanya dulu. Berapa budget merit lu kemarin? Aduh, ini boleh spill gak ya? Tunggu. Si Samuel, dia tadi chat gua, nanti chatnya gua screenshot ya. Dia bilang gini, oke, gua bakal tell the truth, no sensor, no cut ya. Salaman dulu. Oke. Mati gua di sini. Gua bakal tunjukin chatnya nanti. Oke. Dimulai dari berapa budget? 6M lah Pak. 6 miliar? Iya. Gila. Karena gue bayarin kamar lu aja 2 malam Pak. Satu kamar tuh 4 juta Pak. Dan lu semua tamu tinggal di Ayana. 6 miliar tuh? 6 miliar. Dekor aja 1,5 M kali. Paling besar apa? Biaya dekor paling besar 1,5 M. Venue-nya 1 M. 1 M lebih lah. Lumayan ya. Tapi gini, balik modal gak? Enggak lah. Enggak, dikit banget. Dari kita bilang dari angpaunya orang-orang nih ya. Di bawah 500 juta Pak. Angpaunya orang-orang di bawah 500 juta. Iya. Tamu lu berapa deh? Tamu lu dulu. Kan 400 orang, tapi berarti packsnya cuma 1 juta dong average-nya. Iya. Angpau yang paling besar ngasih siapa? Dr. Richard. Ya, Dr. Richard Lee. Gak apa-apa lah ya Dok, santai aja lah ya. Iya, orang dermawan kok baik. Iya. Berarti kalau pengen merit undang Dr. Richard. Oh, tapi nggak ada sponsor sama sekali? Nggak ada. Oh ada, maksudnya kayak endorsement kan? Iya. Ada, tapi kan kecil Pak. Itu gitu-gitu kan paling misalnya fotografer, videografer. Gak bisa nutup yang expense yang gede bangetnya itu. Bukannya bisa ya, kayak misalkan kemarin gue lihat tuh ada pemotretan atau makanan bisa gratis dari sponsor gitu, enggak ya? Tergantung lu venue-nya di mana sih. Kalau gue venue-nya di Ayana kan mereka udah sombong. Ibarat kayak, lu mau enggak nih? Sama Ayana enggak kasih? Gak ada diskon. Loh, jangan kan mau dapat diskon Pak. Lu mau ambil tanggal di situ aja lu rebutan. Gue ambil tanggal 25 itu kemarin. Itu tuh dari setahun lalu. Enggak, lebih dari setahun 3 bulan yang lalu. Udah ngelok duluan. Sebenarnya tanggal aslinya pengen 25. Oh, tapi enggak dapat. Enggak dapat. Jadi ambilnya 2 Mei 25 tahun 2025. Itu pun dari 1 tahun. Itu pun sudah sadar dari 1,5 tahun yang lalu. Gila ya. Itu Ayana tuh setiap sekarang orang tuh udah bukan ke feng shui lagi nih. Ini apa nih tanggal cantik? Sekarang orang ngikutin Ayana nih. Tanggal lu ready-nya mana? Gua ambil itu aja dah. Gitu sekarang. Oh, saking orang maunya di Ayana semua.
Nah, lu kan 6 miliar nih Pak sekali merit. Betul dong? Berarti kan income lu gede dong. Lah, bentar dulu belum selesai. Income lu kan gue pengen tanya, main income lu dari mana? Sekarang kalau tahun lalu ya, 20% dari influencer, 80% dari endorsement. 80% dari influencer, 20% dari endorsement. 20% kebalik kali. 20% si influencer. Karena kan baru tahun pertama kan. 80% dari endorsement Samuel Chris. Tapi tahun ini kemungkinan si influencer udah melebihi Samuel Chris. Oke. Gitu. Berarti gede banget dong income jadi seorang content creator ya? Karena gini, gue nggak bisa disamain sama semua orang ya. Karena gue ini special case sebenarnya. Hoki lah, ibaratnya hoki. Hokinya? Hoki adalah gue waktu dulu kan masuknya di industri entertainment. Nah pas gue pivot atau pindah segmen, gue masuknya di finance dan bisnis. Nah gue nggak tahu ternyata di industri finance dan bisnis ini endorsementnya paling gede kan di sini kan. Jadi kayak ibarat contoh followers yang puluhan juta di entertainment. Puluhan juta ya, itu harganya bisa setara sama gua. Yang di TikTok cuma 3 juta. Tapi gue pengen nanya dulu deh. Red card lu as a content creator itu berapa sih biasanya? Sekarang ya, kalau per satu video yang di mirror bisa sampai 70 juta. Oh, satu kali posting? Satu video ya. 70 juta sebulan bisa 20 kali 1,4. Jangan, enggak lah. Enggak sebanyak itu, enggak sebanyak itu. Oh, enggak sebanyak itu. Ya, tetap ada masa-masa rame sepinya juga. Cuman secara long termnya dalam 1 tahun pasti stabil sih. Jadi pasti ada certain omset yang pasti kita kena gitu loh. Tapi range income lu ini kita mau share ya biar orang tahu. Kan orang berpikir bahwa content creator tuh enggak ada duitnya kan. Miliaran, Pak. Miliaran ya? Miliaran. Per bulan miliaran? Enggak per tahun. Oh, per tahun. Per bulan dong. Gue mau per bulan ratusan juta kan pastinya. Oh, di bawah 500 juta atau di atas 500 juta? Kadang di atas, kadang di bawah, tergantung. Itu di luar bisa. Bisnis lo ya? Di luar bisnis, di luar AdSense YouTube, di luar apalah. Karena kalau satu kali posting aja itu 70 ya. Jadi kalau dapat misalnya 8 brand atau sampai 10, anggaplah 10 lah misalnya. Udah 700 kan? 700 juta. Ibarat gitu. Nah, brand paling besar endorse sama lu berapa? Gue pernah waktu itu sekali. Ini jujur ya, atau iya, jujur. Kayaknya gue tahu nih. Gue jujur nih, gue jujur. Pernah gue sekali di dibayar kayak webinar gitu ya, 2 jam ngomong, coba. 2 jam ngomong? Tapi gue kasih garansi. Jadi ibarat gue bilang gini, ini yang hadir pasti minimal 2.000 orang nih, gue bilang gitu. Kalau nggak nyampe gue balikin duit lu 30%. Tapi kalau di atas 2.000 orang, lu tambahin gue 30%. Enggak, lu jadi narasumber maksud gue. Gue yang jadi gini, kalau lu hanya sekedar narasumber bayarannya kecil. Tapi kalau lu yang handle the whole event, lu yang promo, lu yang make sure bahwa partisipannya minimal berapa, lu bisa tembak harga tinggi. Lu tembak harga. Tapi gue bagi-bagi ya. Jadi ibarat sewanya. Iya, sewa Zoom-nya doang, sewa Zoom. Terus gue panggil satu pembicara lagi. Online itu? Online. Ya, yang hadir 5.000 orang, Pak. Boleh tau gak brandnya apa? Janganlah, Pak. Tapi pokoknya salah satu gini. Salah satu gini. Industrinya deh. Ya, industrinya forex. Jadi memang 99% yang endorse gua sekarang kan itu kan produk finansial. Jadi bank, forex, kripto, saham, kayak gitu-gitulah. Tapi itu paling besar benar. Kalau konten yang bundling satu video misalkan dia ngambil 10. Itu ada juga, Pak. Ada juga. Cuma kan itu kan banyak video, Pak, bundlingnya. Kalau ini kan satu one. Iya, jadi ini yang paling gede pasti udah. Kalau itu kan pasti kayak 3 video, berapa video. Itu juga ada juga. Ada juga. Angkanya berapa? Ya pernah menyentuh miliar. Gede juga ya. Lumayan, Pak. Karena gue jujur ya, gue nanya event, nanya anak-anak LL. Mereka sekali bundling misalkan kayak gue contoh sebut lah. Misalkan, itu satu kali game itu bisa. Iya, betul. Nah, untuk itu Pak, si influencer ini kan udah masuk-masuknya. Enggak bercanda. Tapi beneran, kalau beneran dia mau belajar untuk menjadi content creator di era sekarang, itu potensinya besar sekali. Belajar dari internet juga banyak yang gratis kok, Pak. Makanya lu buat si influencer ini. Ya kalau si influencer kan lebih ke program intensif kan. Jadi ada one on one-nya gitu-gitu. Jadi lebih langsung cepet jadi. Tapi kalau misalnya mereka yang gak ada duit dan mau belajar sendiri pun di internet banyak gratis. Sekarang bayar berapa sih si influencer? 10 juta satu orang. Dari 5 juta ya? Iya. dari 5 juta betul. Bener kan? Bener. Starting point kan 5 juta kan? Batch 1 5 juta, diskon tuh jadi 3,5 awalnya. Karena takut gak rame kan. Ternyata full tuh. Nah batch 2 udah mulai 5 juta, sekarang udah 10 juta Pak. Tunggu bentar. Di invest sama Andrew juga kan? Iya 10%. Berapa? Boleh tahu valuasinya?
Wah, ini susah, Pak. Kalau ini non apa ya namanya? Konfidensial. Range aja. Valuasinya kita 2 digit M lah. 2 digit M. Iya. Oh. Masih make sense lah. Berarti 90% lu pegang atau lu ada partner lagi? Nggak ada. Joy. Oh Joy juga punya saham. Separuh nama gua. Oh separuh. Dia kan founder. Jadi semua operasional dia yang handle. Tugasnya lu? Marketing doang. Oh jadi operasional juga dia? Semua operasional dia, Pak. Jadi bikin materi, bikin slides, evaluasi tim, semua dia HRD, finance. Dia yang ngatur semuanya, Pak. Nah income-nya si freelancer as a business itu dari mana? Cuman dari orang subscribe gitu? Bukan, dipecah dua sekarang. Okay. B2C dan B2C. B2C dan B2B. Nah, customer ada 3. Pertama jual buku. Kemudian kita ada yang bentar lagi rilis namanya Circle. Ini kayak e-course lah. Apa? Circle. Nah jadi gini deh, pelan-pelan dulu ya. Okay. Awalnya income kita yang untuk B2C cuma 1, yaitu bootcamp ini kan, pelatihan ini. Nah tapi kita melihat bahwa bootcamp ini tuh semakin lama, kan harganya semakin mahal nih Pak. Betul. Jadi target market kita tuh semakin melenceng. Yang awalnya kita menargetkan ke konten kreator, sekarang harga 10 juta, kemahalan buat konten kreator. Jadi sekarang yang join di kita itu, walaupun tetap full ya, kita sekarang yang sekarang lagi running ini 120 orang Pak. Jadi dulu kita limitnya di 50 orang, sekarang udah 120 Pak. Jadi sekali bikin batch bisa sampai 1M lah, sekali bikin batch. Nah jadi kita sekarang melihatnya yang join ke kita itu kebanyakan pebisnis Pak. Karena kan yang mampu membayar 10 juta ini pebisnis. Ya, okay. Tapi untuk pebisnis, program 2 bulan kepanjangan untuk pebisnis. Akhirnya lo pendekin. Akhirnya gue mau tutup bootcamp ini. Terakhir Agustus. Jadi bootcamp terakhir ini buat teman-teman yang mau ini Agustus terakhir. Jangan promosinya gak apa-apa. Cuma menerima 120 orang. Oh tapi udah penuh? Setengah udah penuh. Masih 2 bulan lagi. Tapi setengah udah penuh. Dan gue yakin, gue kalau bikin promosi 1 video aja pasti udah penuh batch ini. Yang Agustus. Jadi ini Agustus ini batch terakhir. Batch terakhir. Maksimal Kita tutup. Orang. Maksimal 120 orang tetap. Oh. Jadi kita tutup di situ kan. Kita tutup. Kenapa alasannya kita tutup? Karena kita mau keluarin produk yang lebih produk market fit. Jadi akan ada 2 produk baru yang tercipta nanti. Yang pertama Circle. Circle ini adalah seperti komunitas lah Pak. Jadi lu masuk di Circle Influencer, kita ngajarin lu cara dapat duit. Basically gitu. Kayak komunitasnya si Andrew juga dong, kok Andrew. Si BKK yang community. Iya, tapi dia itu kalau yang Ko Andrew itu lebih kayak per minggu ada diundang 1 pembicara gratis lu belajar kan. Nah, kalau di kita ini langsung ada 40 plus lah modul untuk lu belajar cara bikin konten viral. Tapi ada offline meet juga. Mungkin dalam per bulan mungkin ada kali. Oh, jadi coba kita adakan. Durasi waktunya berapa lama? Setahun. Jadi lu bayar membership setahun. Oh. Lu join di komunitas ini, nah kita ajarin lu gimana cara menghasilkan uang langsung gitu loh. Jadi nggak usah nunggu sampai punya banyak followers. Tapi kalau lu tahu cara bikin konten viral dari 1 video viral itu aja bisa jadi duit. Entah kita ajarin lu jadi agen properti, entah affiliate, entah apa. Pokoknya lu buat sesuatu di video itu, video pertama viral langsung dapat duit. Nah diajarinnya jadi apa? Kan. Nah itu path-nya yang lu bisa pilih. Jadi ada beberapa video yang nanti kita kasih aja ke lu. Lu tuh mau jalurnya yang mana? Oh, harganya jauh lebih tinggi dong? Enggak, lebih murah bahkan. Oh, lebih murah? Cuma 3 juta per tahun. Jadi cuma 250.000 per bulan. Bisa aja begitu kita open nanti ini masih ada harga pre-sale. Jadi bisa cuma 2 jutaan aja. Setahun. Nah, karena dan di sini tuh nanti kita ada live-nya, Pak. Jadi 12 kali live dalam sebulan. Jadi 3 kali live dalam seminggu. Jadi ada live untuk bedah skrip, live bedah konten, sama live bedah editingnya gimana. Nah, tapi ada warranty-nya nggak? Kan kalau gue lihat dari konten lu kan selalu ada warranty. Ada warranty. Bagus kan? Ya, kalau selama dia benar-benar ikutin kita punya live itu, tanya benar-benar dan ngikutin arahan kita, harusnya pasti akan viral setidaknya sekali, Pak. Karena menurut data kita ya, semua murid-murid influencer 90% itu pasti pernah viral setidaknya sekali. Setidaknya sekali. Saya sekali. Begini, secara hasil nih kita ngomong ya, secara hasil kita sudah berhasil mengumpulkan sampai 25 juta followers, Pak, dalam setahun aja. Dan ini hasil menurut satu batch tuh. Setahun setengah. Oh, 1 tahun dari setengah. 500 murid. Okay. Ya kan? 25 juta followers dan sekitar 15 miliar views, Pak. 2 kali populasi manusia di bumi. Dan ini hasil terbaik yang gua riset ya, terbaik sedunia, Pak. Jadi kalau lu bahkan bandingan gua sama Nas Academy yang internasional, yang Nas Daily tahu kan? Dia kan bikin tuh Nas Academy. Dia pun secara jumlah followers cuman grow 15 juta. Tapi dari 200.000 murid. Gue cuma 500 murid 25 juta, Pak. Tapi 25 juta itu berapa platform? Si Nas juga berapa platform? Iya, digabungin semua dia. Digabungin semua platform. Kita juga digabungin. Tapi gini loh. Kita beda dulu ya. Murid lu yang paling banyak followernya berapa? 8. Jangan-jangan 24,5 juta. 8,3 juta paling banyak. Oh, 8,3 juta. Betul. Oh, berarti average-nya ratusan ribu lah, puluhan ribu lah ya. Ratusan ribu, ada yang juta juga beberapa. Kalau boleh tahu siapa paling banyak saat ini? Edwin sama Mary. Oh, yang pasangan itu ya? Pasangan. Oh.
Itu paling banyak. Tapi ya setelah itu ada banyak juga yang lain kayak misalnya wah banyak banget sih Pak. Pokoknya murid kita kalau yang ratusan ribu ya, itu mungkin 30 orang ada kali, 30-40 orang ada kali, ratusan ribu loh. Nah, lu kan ngajarin mereka. Iya. Saat mereka udah dapet active income lah atau follower, lu ngambil commission fee nggak? Nggak ada. Jadi ikut kita langsung lepas aja habis itu. Oh. Makanya sebenarnya karena gini ribet Pak, ngurus manusia itu ribet. Kayak ngurusin talent ini ribet banget. Jadi makanya gue sambung lagi ya. Makanya kita itu kan tadi yang gue bilang B2C kan ada buku, circle, sama yang paling terakhir ini yang setelah kita pecah, kita mau bikin seminar Pak rutin setiap bulan sekali. Nah ini fokusnya khusus untuk para pebisnis. Jadi harganya bisa lebih mahal daripada yang tadi. Misalnya 10 juta, kita buat cuma 2 hari doang nih untuk pebisnis nih. Itu harganya 15 juta misalnya. Contoh ya. Belum ada sih, tapi rencananya kita mau ke sana. Jadi yang kita ajarkan bukan cuma bikin konten viral di situ, tapi cara ads, cara affiliate, cara bikin produk digital. Jadi kayak bener-bener untuk business owner, dan kita undang banyak pembicara-pembicara hebat juga. Mungkin lu salah satunya gue bisa kerjasama. Oke. Tapi gue pengen nanya nih, kalau masuk si influencer nih, orang-orang yang notabene knowledge-nya nol lah. Iya. Itu bisa gak sih lu kasih warranty, harganya lu mahalin misalkan? Kan banyak orang yang punya duit lebih lah, Samuel. Dia bayar 50 juta, tapi dia minta warranty. Bisa sih. 10 juta, view-nya, followersnya 1 juta di TikTok misalkan. Bisa. Soalnya yang kita pegang brand sekarang kan juga kayak gitu. Jadi itu tadi B2C-nya kan. B2B-nya kita ada 2, agency, yang dimana kita handle social medianya brand gitu kan. Ini kita kasih warranty loh kepada brand-brand tersebut, minimal sebulan berapa views. Bisa, tapi bayarnya mahal banget. Karena ini sekarang kan targetnya tetap company luar negeri Pak. Targetnya malah company luar negeri? Targetnya company luar negeri, jadi bayarannya dolar. Perang harga, dan maksudnya banyak mau, dan gak bisa bayar pasti. Kalau kita sekarang per bulannya tuh di 40 juta Pak. Kayak agency gitu lah ya? Enggak, jadi kita handle sosmednya brand gitu. Jadi 15 video per bulan. Lu tinggal terima beres. 15 video per bulan, tinggal tidur, 40 juta. Mahal banget kan? View-nya iya mahal dong. View-nya 1 jutaan lah. Yang terakhir average-nya? Dari 15 video itu? Iya. Kalau di bawah 1 juta? Total Pak. Total 1 juta. Karena yang kita handle ini bukan sekedar views, tapi kita mau kejarnya di conversion Pak. Iya benar. Jadi bukan view-nya kan gede kan, tapi conversion-nya kan kecil kan. Betul. Bukan yang kayak konten receh gitu loh, yang kayak humor. Ini benar-benar promo gitu loh. Jadi bahkan si brand-brand ini pun jadinya kayak ini kan dealnya kan cuma 15 video nih. Kalau 1 juta view, target konversi lu berapa persen? 5% aja itu udah bagus banget sih. 5%? Berarti transaksinya 50.000 ya? Enggak dong. Iya dong, 1 juta. Oh iya. Iya dong. Betul. 50.000 transaksi. Betul. Atau di bawah itu sebenarnya sih 1% aja udah bagus banget sih, tetap. Ya kan? 10.000 transaksi. Bedanya nih ya. Kalau dia bayar 40 juta 5 kali posting video, sama dia promosiin 50 jutanya ads, apa bedanya? Kan sama-sama aja. Ads kan sekarang gini Pak. Kalau lu buat kontennya jelek, lu mau ads kan itu kan susah. Akuisisi pembelinya jadi jauh lebih mahal. Jadi ads gini, gue udah ngobrol sama banyak banget digital marketer sampai ads gitu-gitu kan. Gue tanya, apa sih yang membedakan antara ads yang bagus sama enggak? Jawabannya adalah konten. Karena settingannya itu sama aja Pak. Semua orang tahu settingannya gimana. Tapi kalau kontennya memang nggak convert, nggak akan bisa convert. Makanya mereka kalau bikin ads pasti testing minimal 10-30 video Pak. Makanya isi kontennya yang lu pengen. Bener. Hargain di situ. Bener. Dan nanti kalau misalnya memang udah oke banget nih satu video ini kan FYP nih. Nah baru kita tawarin, ini kita ads yuk. Akan jauh lebih boom lagi kan. Jadi bukan hanya sekedar konten yang kita handle, tapi cara marketingnya juga, cara gimana digital ads-nya juga. Itu semua kita handlein gitu loh Pak. Yang udah pakai jasa si influencer yang 40 juta. 5 brand lah sekarang. 5 brand. Ya karena baru banget kita buat ini kurang lebih 3 bulan. Udah banyak dong. Banyak. Kita kenapa nggak mau langsung ekspansi ke 50? Sebenarnya bisa-bisa aja. Tapi kita mau awalnya tidak segampang itu Pak. Awalnya kita juga bulan pertama juga chaos. Viewsnya kecil apa kan? Nah, kita cari tahu lagi. Makanya kita nggak mau banyak-banyak dulu. Kalau kita udah dapat fondasinya, udah tahu cara gimana, baru kita cetar langsung cari 50. Boleh tahu gak sih brandnya apa? Biar coba gue mau searching nih. Yang dipegang sama si influencer. Coba buka di sini. Coba reelsnya kita buka. Scroll. Nah, kayak gini-gini coba ke bawah. Kayak gini-gini nih Pak. Kayak ini yang 21.000 POV kayak gini. Ini kerjanya si influencer? Si influencer. Tuh 30.000. Padahal ini technical banget loh Pak. Boleh di play aja nggak yang 32.000 ini? Nah itu coba kita lihat aja nih. Tuh. 4 step ini aja
buat nentuin zona order block di market. Pertama, kalian boleh cari pergerakan yang kuat dan cepat yang ditunjukkan dengan Ya kan teknikal banget tapi bisa kualitas segitu kan oke banget, Pak. kalian boleh cari candle sebelum Tapi view-nya real nih. Real. Gak ada sama sekali kita ads kan, Pak. wick terbawahnya sampai body paling atasnya sebagai zona order block. Ketiga, tiap kalian mau trading, kalian boleh Cara biar view-nya bisa sampai puluhan ribu atau ratusan ribu gimana triknya? Oh, balik lagi retention rate kan. Harusnya lu juga udah nggak paham. Jadi kita Kan yang dengar belum Oh iya paham. betul. Jadi cara bikin konten viral itu cuma satu rumusnya. Apa? Buatlah video yang ditonton orang dari awal sampai habis. Oh. Udah itu aja. Tapi kan untuk bisa membuat orang nonton sampai habis kan banyak lagi komponennya di dalam. Ada pengaruh skripnya, cara ngomongnya, konsepnya, editannya, ya gitu-gitulah. Ini kan ada komedi-komedi nih. Apa perlu tetap Sempat kita mix and match juga. Cuman lihat justru yang lebih daging yang kita sekarang yang lagi naik. Kalau kayak gitu-gitu biasa aja sih. Oh. Gitu. Atau kasih promise misalkan. Uang 300 ribu. Boleh. Ini yang salah satu yang meme yang lumayan booming nih. Coba Ini? play. Ya, coba play. Ini orangnya si influencer juga? Iya, tim kita nih. Paham maksudnya apa, Pak? Oh, ini trend. Ya tinggal bikin account aja terus kalau rugi. Ya gitulah. Ya gitulah. Oh, bagus juga lah ya. Berarti orang kalau mau, gue juga punya banyak temen juga yang bingung sebenarnya konten, dia punya bisnis kan, dia pengen boomingin atau pengen orang tahu exposure-nya lah. Kemana? Karena agency itu kadang-kadang ada yang murah kayak 5 juta per bulan, Tapi nggak ada hasil. nggak ada hasil. Banyak, Pak, kayak gitu. Kalau di kita ya udah tau lah kualitasnya gimana, Pak, si influencer. Si influencer ya. The fact that yang gue bilang tadi, mereka dari yang reels sekarang mau tambah, boleh tambahin dong paketnya. Sekarang kita mau carousel juga, sekarang kita mau apa lagi. Itu kan berarti mereka puas dengan hasil kita. Paham nggak maksudnya, Pak? Iya, iya. Dan 50 juta kan angkanya nggak terlalu gede juga. Buat mereka, betul. Bener kan? Nggak buat company kan? Karena kan bayar endorse influencernya ada yang 100 Iya, juta, iya. 70 Betul, juta, betul, 50 juta. betul, Belum tentu view-nya naik. Betul. Di gua juga ada garansi, Pak. Kalau misalnya dia endorse di gua dan gak nyampe certain views, gue biasanya bakal kasih free video sampai itu tembus, Pak. Free video di lu. Betul. Jadi misalnya ada yang endorse gua nih, as a Samuel Chris creator kan. Gue bilang ini garansinya 300.000 views ya. Nah kalau nggak nyampe 300.000 views, gue bakalan buat video baru sampai tembus nih 300.000 views. Oh, oke. Gitu. Jadi gue sangat bertanggung jawab terhadap brand. Dan itu dua arah. Jadi kayak lu maunya gimana ya kita negosiasi. Tapi ada brand yang lu refund? Atau Pernah. Oh, Asuransi. dia view-nya kurang, akhirnya lu tap in di Bukan karena view-nya sih, lebih tepatnya waktu itu apa ya? Yang daftarnya kayaknya kurang. Tapi kalau view-nya tembus. view-nya tembus. Secara konversinya yang waktu itu kurang. Benar-benar gue refund. Nah, kalau untuk naikin follower kan follower lu signifikan tinggi kan? Ya. Apalagi anak influencer, gimana sih caranya? Lu harus pakai CTA, Pak. Jadi kalau video lu viral misalnya, tapi lu nggak ada CTA di endingnya yang kayak Oke, CTA-nya bakal perlu kayak gimana tuh? Nah. Bakar-bakar uang. Oh bukan. CTA suruh follow biasa aja. Tapi lu sambungin dengan konten lu nih. Misalnya contoh ya kayak ibarat gue ngajarin orang cara jadi kaya misalnya di konten reels. Endingnya ngomongnya gini. Follow akun ini biar kamu cepat dapat 1 miliar pertamamu. Harus ada CTA itunya, Pak. Oh, kalau cuma CTA doang tanpa nggak ada promise harus dapat uang? Gak apa-apa. Gue udah buktikan. Jadi sampelnya itu adalah murid gue nih. Bikin konten yang sama. Satu pakai CTA, satu enggak. Jadi yang satu tuh begitu habis kan. Yang satu cuma ngomong gini. Follow akun ini kalau kamu suka sama video-video seperti ini. Itu viewsnya bisa misalnya sama-sama 500.000 nih. Nah yang tanpa CTA ini. Itu yang follow kayak cuma 500 orang, 700 orang. Nah kalau yang pas CTA bisa sampai 15.000, 20.000. Jadi lumayan. Tapi nggak bisa satu hari 1 juta follower dong. Atau 500.000 follower dong. Nah kalau itu harus bagi-bagi duit. Kalau memang lu mau pengen cepat. Oh. Kayak gue kan dulu pernah eksperimen juga tuh. Gue kasih duit kan. Itu cepat. Itu satu video aja yang nonton kayaknya 12 juta atau 13 juta. Nambah followers 300.000. Masih ada buktinya sini, Pak. Ini kayaknya ngikutin konten lu deh. Iya. Dan banyak banget kan. Banyak banget. Ya cuman balik lagi kan. Dan sekarang teman-teman gue juga followernya sampai 24 juta, 20 juta. Itu gue kaget banget loh. Karena itu mungkin bagi-bagi duit kali, Pak. Konten dia. Oh, tapi lu gak ngajarin bagi-bagi duit? Gue nggak, sama sekali nggak. Jadi di influencer ini benar-benar gue bilang tujuan kita buat sosmed itu lebih besar daripada hanya sekedar jumlah angka followers dan uangnya. Tapi yang lu kejar adalah brandingannya supaya apa? Orang-orang gede itu mau network sama lu. Nah itu kan lebih mahal daripada duit, Pak. Tapi gimana kalau misalkan CTA-nya tanpa duit, Ya. kan
growth-nya kecil kan, 15.000 follower, 10.000 follower. Nggak bisa sampai 100.000 per hari lah, atau 500.000 per hari kan. Gimana kalau strateginya mereka di awal tahun pertama misalkan, mereka bakar duit, suruh orang follow dengan duit. Di tahun kedua mereka nggak pakai itu. Bisa juga sih sebenarnya. Nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya juga. Cuman lu akhirnya harus nge-rebranding diri lu lagi kan. Akhirnya mulai dari nol lagi, Pak. Dan tapi kan semua orang kan selalu nge-rebranding kan. Iya bisa juga. Siapa influencer yang nge-rebranding? Iya. Benar nggak? Semua orang kan rebranding kan. Iya. Deddy Corbuzier rebranding. Iya. Velos rebranding. Iya. Samuel Chris rebranding. Iya. Nggak ada salahnya juga dong. Nggak ada salahnya juga. Jadi tergantung strategi masing-masing sih. Cuman yang gue ajarkan di kelas kita itu benar-benar yang pure. Gimana caranya bikin konten yang berkualitas tinggi. Tapi alasan lu nggak ngajarin tadi gara-gara? Supaya convertnya jadi duit. Kalau bagi-bagi duit, lu yang kasih duit. Tapi Willy Salim bagi-bagi duit, konversi jadi duit? Itu satu dari berapa, Pak? Satu dari berapa? Yang gue lihat yang orang bagi-bagi duit sekarang sudah mulai ngos-ngosan, Pak. Karena brand gak ada yang masuk. Jadi pemasukannya dari mana? Paham gak maksud gue, Pak? Oke. Nah jadi gue ini sekarang ngajarin orang itu sebenarnya bukan jadi konten kreator. Gue ngajarin gimana caranya menghasilkan uang lewat konten viral. Itu sebenarnya. Jadi semua orang itu bisa masuk ke influencer. Ibaratnya gitu kan. Oke. Jadi menurut di tahun sekarang kalau kita bagi-bagi duit malah mungkin jadi boncos. Betul. Justru kita harus mikirnya adalah gue followers 0. Gimana caranya gue buat video pertama langsung ditonton 100.000 views misalnya. Tapi dari 100.000 views ini langsung hasilin duit. Itu kan tujuannya mereka. Jadi entah ada brandnya di dalam kah, entah affiliate kah, entah apakah gitu. Karena sekarang setiap video gue itu pasti jadi duit, Pak. Entah kalau ada endorse-nya atau ujung-ujungnya gue misalnya cuplikan podcast viral, ujung-ujungnya apa? Nonton selengkapnya di YouTube Samuel Chris jadi AdSense jadi duit lagi. Atau upload promosi influencer viral jadi duit lagi. Jadi jangan mau upload konten kosongan, ibaratnya kayak gitu. Menarik juga ya. Jadi gue udah lama jarang konten. Karena gini Pak, zaman sekarang kan mungkin lu juga udah tahu ya. Jumlah followers kan tidak menentukan viewers. Betul. Lu mau followers 0 aja kalau memang videonya viral ya viral kan. Karena orang kan nge-scroll kan. Betul. Nah jadi semua orang sekarang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk dapat duit instan dari video viral. Makanya targetnya di influencer itu bukan banyak-banyak followers, tapi targetnya adalah temukan winning kontenmu secepat mungkin. Karena udah ketemu winning konten satu nih, isi brand, isi jualanmu pasti laku semua. Dan testimoni kita udah banyak banget. Walaupun followernya kecil. Walaupun followernya cuma anggaplah 10.000. Tapi kalau uploadnya sekali upload 700.000, oh, uang terus tuh Pak. Si influencer aja sekali upload sekarang promosi misalnya kan. Yang nonton 1,7 juta misalnya views. Penuh satu batch 120 orang. Kali aja 10 juta. Ya, 1,2 miliar. Makanya gue pengennya sekarang jualan circle nih. Yang langsung subscription tak terbatas. Jadi kan gak ada batasnya kan. Nah, itu baru gue geber tuh video sebanyak-banyaknya sih. Jadi si influencer dalam setahun ada 6 batch. 5 batch. Oh, 5 kali 1,2 6 miliar lah. Ya, tapi target kita di tahun ini jauh dari itu sih. Jauh dari itu. Jauh di atas itu maksudnya. Iya, enggak maksudnya dari satu bootcamp aja kan. Enggak, dari satu sales channel aja kan. Iya, betul. Kalau dikalikan 5 sales channel, kali 5 30 miliar. Ya, hitung sendirilah. Iya, lumayan lah. Jadi ya wajar Samuel Chris bisa bikin acara 6 miliar sekali momen wedding kan. Tapi gini, Pak, orang-orang yang minta duit misalkan. Ya. Lu sering banget dong. Oh ya banyak banget Pak di DM gua. Gimana itu menurut lu? Ya gua hiraukan aja lah. Mau gimana? Masa dia DM gua gini, Bang, boleh utang 10 juta dulu nggak Bang? Tapi gue cicil 6 bulan ya tanpa bunga ya. Lah, maksudnya orang normal aja yang bukan gua nggak mungkin mau gitu loh. Kita nggak kenal, kita nggak apa. Gimana Pak? Kalau mereka jadi gue pun pasti akan dihiraukan juga. Menurut tuh mereka kenapa sih? Gue nggak ngerti. Makanya gue mau tanya sekarang. Apa sih ekspektasi balasan kalian yang nge-DM kita ini minta duit, pinjam duit? Itu apa? Apa yang kalian expect? Dibalas dan oke nih kita transfer 10 juta nih. Kan nggak mungkin. Tapi lu pernah buat gak eksperimen? Gimana eksperimennya? Ya lu transfer aja. Oh gini, yang pernah gini. Gue iba waktu itu. Oh lu hibah? Iba. Kasian. Kak, aku mau pulang nih ke kampung gua gitu kan yang ngomongnya. Mamaku lagi sakit ini. Bisa nggak ya dibeliin tiket ke mana ke rumah gitu. 2 juta aja Kak, dia bilang kayak gitu. Nanti ku ganti deh seminggu lagi dari jualan apa. Ya udah, aku kasih 2 juta, langsung diblok. Jadi nipu. Oh. Nah, jadi tapi memang pada saat aku ngasih juga udah ikhlas lah. Maksudnya kayak kalau gak dibalikin pun gak apa-apa kan. Nah cuman inilah itikat-itikat orang yang seperti ini kan kita gak tahu akhirnya yang mana yang benar yang mana yang jahat kan. Akhirnya lu kehilangan 1 follower tuh. Ya gak apa-apa. Udah banyak kehilangan 1 follower. Iya bener. Gak apa-apa. Gue juga pernah waktu itu. Di blog juga? Bukan di blog. Tapi kalau gue
Dia bilang anaknya lagi sakit. Hmm. Dia butuh uang untuk transport ke satu daerah lah misalkan. Jadi sama nih alasannya kan kita. Terus gue bilang ya udah, pas nyampe rumah sakit fotoin billnya. Saya bakal transfer. Gue bilang gitu. Dia belum nyebutin nominalnya nih berapa. Dia bilang lagi sakit kan, pemikiran gue sakitnya paling demam apa. Dia bilang gini, tapi saya nggak ada ongkos untuk ke sana. Gue bilang emang nggak ada sepeda, nggak ada apa gitu. Nggak ada. Oh ya udah, akhirnya gue cuekin. Karena itu kan bapak-bapak tuh kan kondisinya. Karena bapak-bapak yang logis kalau anaknya sakit, dia bakal lari bawa anaknya dong. Betul. Ke puskesmas, ke rumah sakit yang jaraknya 10 kilo juga bakal dibawa, digotong betul. dong. Oh jadi ujung-ujungnya lu gak ngasih? Gue gak ngasih. Karena gue tahu ini orang nipu. Karena dia nggak ngelewatin tahap yang gue uji. Gue uji adalah effort tuh sampai mana kalau anak lu sakit. Iya. Benar juga ya. Harusnya gue uji kayak gini ya next time. Iya. Betul. Uji dulu. Kalau dia benar-benar bawa anaknya, dia fotoin billnya, ya baru kita reimburse. Betul. Akhirnya gue gak transfer. Tapi dia DM terus. Ya, banyak banget pak. Gue kayak gitu-gitu. Aduh, udahlah. Akhirnya gue blok sih. Kehilangan 1 followers dong. Oke. Nah, gue pengen belajar juga deh masalah YouTube. Video kan lebih susah kan? Ya. Dibandingin TikTok dari 3 plafon nih. TikTok, Instagram, YouTube. Kan paling gampang TikTok dong untuk dapat view. Tapi faktanya adalah YouTube gue yang paling bagus sekarang, Shorts dibandingkan TikTok gue. Gak tau kenapa. Coba buka dong. Buka YouTube gue sekarang. Oke. Lagi on fire pak. Gue juga bingung. Gue juga bingung. Padahal seharusnya logikanya kan TikTok paling gede. Gue pernah diskusiin ya. Apa karena lu ngundang orang-orang yang lagi viral di awal? Enggak juga. Iya pak, lu ngundang pak. Siapa gue undang viral? Lu lihat video-video pertama lu ya. Lu tuh selalu ngundang orang-orang yang viral. Sekarang mau. Ini tuh coba ke video. Tuh satu hari 140.000 pak views gue. Oh iya, ini Daud Tony. Ini 1,2 juta. 500.000 Suli. Ya kan? Podcast. Enggak, tapi yang gue mau tunjukin itu shorts kan. Coba shorts. Lu kan pengen lihat shorts gue. Nih, kita play aja. Tuh. Lihat views gue pak. Gede banget pak. Nih. 800.000, 1,3 juta. Tuh, 600.000, 500.000 itu pak. 6 juta tuh. 14 juta. Gede banget pak, lebih gede daripada ini gua. Nah, kata orang, shortnya suruh masukin link ke long videonya, lu masukin nggak? Kalau yang podcast iya, gua masukin. Kalau yang di sini, yang di podcast. Oh, gua enggak. Oh enggak. Oh, yang cuplikan podcast maksudnya? Enggak, iya cuplikan podcast. Iya, gua masukin ke. Gua masukin. Oh, kalau yang enggak dicuplikan podcast, lu enggak masukin. Gua jualan buku. Kalau yang coba. Contoh buka. Andre Hakim buka. Tuh. Oh, lu masukin. Coba pencet. Tuh, kan Andre Hakim punya podcast. Oh. Ya, gitu, Pak. Kalau yang enggak, lu enggak masukin. Tapi memang gini sih, Pak. Ini kalau kita ngomong long form podcast ya. Memang kekuatannya tuh kalau nggak di bintang tamunya ya di topiknya. Itu doang sih. Dan lu harus jago bikin thumbnail sama judul. Itu paling penting juga. Kalau isinya tuh kadang orang nggak terlalu merhatiin. Yang penting YouTube itu ngelihat dari dia sebar ke home-nya orang itu dari 25 video di home orang pencet video lu itu berapa banyak. Kita liatin long videonya. Ya, kita sambil belajar bareng ya coba. Ya. Kan banyak juga nih nonton, mungkin view-nya kan juga jelek kan. Ya. Indonesia Suram 2024. Jadi lu harus pilih gimana cara milih thumbnailnya sih. Tapi segelas cinta Laura aja kecil. Iya kan? Menurut lu kenapa? Pengeluaran 6 miliar setiap tahun. Iya, ya gue gak ngerti juga kenapa sih. Oh berarti kalau gue buat timeline, penghasilan Samuel Chris 60 miliar per tahun. Fitnah jatuhnya pak. Fitnah itu ya. Oh jangan pengeluaran dong harusnya. Harusnya pemasukan ya. Ya mungkin ya betul. Tapi lu bisa ganti-ganti thumbnail loh. Jadi pernah gue nih buat studi kasus. Gue upload pertama tuh yang nonton dikit banget cuma 10.000 views. At the end? Terus gue ganti thumbnail, gue ganti judul, naik sedikit. Gue ganti lagi thumbnail, gue ganti judul. Tiba-tiba tembus 500.000 pak. Dengan ganti thumbnail 3 kali. Gila. Bahkan MrBeast tuh bisa ganti thumbnail 4 kali 5 kali. Kalau lu sadari. Karena memang utamanya itu thumbnail dan judulnya pak. Kalau YouTube panjang. Coba kita bedah di Tell the Truth coba. Tell the Truth. Apa menurut lo dari pandangan Samuel Chris? Kita belajar aja dari Samuel Chris. Iya boleh dong. Mumpung gratis kan kalau masuk Sifluencer bayar tadi. Video coba. Video dulu. Video. Oke.
Dalam 5 tahun banyak bisnis F&B yang bakal tutup. Kurang menarik Pak itu. Kurang menarik. Lu harus cari apa nih yang relate sama banyak orang. Karena ini kan tidak relate sama banyak orang Pak. Terlalu niche ya? Pebisnis F&B berapa banyak? Iya. Dan kalaupun gue jadi pebisnis F&B belum tentu gue mau pencet juga itu. Anggap misalkan penduduk Indonesia 280 juta. Ya, lu cari yang paling relate berapa? Yang paling relate apa? Itu yang lu angkat. Terus ini menurut gue terlalu kecil nih teks-teksnya nih. Kalau mau yang kayak gini aja nih. Nah, gede kan, makanya paling gede kan. Ya, tapi memang Juan juga sih. Jadi menurut lu narasumbernya sama isinya dan thumbnailnya. Betul, harus yang relate sama banyak orang gitu sih. Tapi di awal oke lah viewsnya ini. Ya. Dulu pas lu pertama kali buat YouTube berapa views rata-rata average-nya? Langsung gede sih, karena bintang tamu pertama gue Denny Sumargo Pak. Gitu. Kuncinya di situ ya? Kuncinya di bintang tamu. Bahas apa waktu itu? Apa ya, motivasi aja sih, kayak gimana cara survive gitu. Gue masih jelek banget di momen itulah. Masih belum seperti sekarang. Pertanyaan-pertanyaannya kan banyak yang mancing-mancing. Kalau dulu kan yang penting tayang dulu lah. Gak ngerti juga dulu kan. Nah, tapi gue pengen lihat nih. Essence-nya YouTube untuk orang belajar ya, dari Samuel Chris misalkan. Berapa sih? Coba. Kecil-kecil Pak. Berapa? 1000 views itu lu dapat 6.000 rupiah kan. Jadi kalau ibarat 1 juta views, lu cuma dapat 6 juta rupiah. Berarti gak terlalu besar ya? Gak terlalu besar. Berarti sekitar, ya tapi 100-200 juta mah ada ya? Enggak lah. Gak ada ya? Gue sebulan dari YouTube AdSense paling cuma 30-40 doang. Kecil. 30-40 juta? Iya sebulan. Tapi kan brand tap in-nya kan mahal. Iya itu AdSense, kita ngomongin AdSense kan. Iya. Kalau brand tap in berapa? 40 mungkin ya. 40 juta untuk 3, berapa subscribe-nya? 3,2 juta. 3,2 juta. Kayaknya gue kemurahan ya. Ya sih kemurahan. Kemurahan kan? Ya kayaknya gue mau naikin abisin deh. 250 juta lah. Ya, sambal bakar boleh lah. Boleh. Brand pertama kita sambal bakar dong. Boleh. Tapi gue pengen nanya nih. Lu kan ngundang banyak orang nih. Pernah gak berselisih? Pernah kan? Kalau pernah. Tapi kalau banyak atau enggak. Paling 1-2 orang. Kayak misalnya tiba-tiba disuruh take down podcastnya, disuruh cut banyak ini, disuruh cut gitu-gitu. Akhirnya? Ya gue ikutin aja lah, nggak apa-apa. Kan kita host kan. Kita harus mengikuti narasumber. Tetap lu tayangin. Yang suruh take down gue take down. Kalau yang suruh gue cut gitu. Nah, kayak misal nih kita syuting hari ini kan. Kalau gue bilang nggak boleh tayang kan nggak tayang. Iya. Tapi gue punya dasar hukum. Gitu. Dasar hukum gue kan chat tadi itu. Persetujuan. Betul juga. Jadi gue udah pasti tayangin. Betul juga. Cuman kalau gue lebih musyawarah lah. Iya, gue kan musyawarah. Gue gak mau hilang satu teman Pak. Jadi gue ngikutin aja. Gitu. Tapi gini, pernah nggak dalam satu case YouTube lo videonya sampai viral, terus kena kasus? Iya, kasusnya yang ini, masa gue mengungkit kasus masa lalu sih? Ya boleh lah, apa? Kita pengen tahu. Magda yang sama Magdalena. Yang influencer nggak bayar? Iya, itu kan besar banget Pak waktu itu. Itu kan sebenarnya gini, itu kan gara-gara ada yang nge-cut cuplikan itu dimasukin ke Twitter, diputar kan, ditambahin caption. Padahal maksudnya Magda nggak seperti itu. Ditaruh di Twitter, ditaruhin caption, menggiring opini orang, kena hujat lah Magda seluruh Indonesia. Gara-gara podcast yang tadi Samuel Chris. Iya, akhirnya gue juga kena. Akhirnya gue juga minta maaf dan lain-lain kayak gitu. Tapi Magdanya gimana? Ya akhirnya gitulah Pak. Ya, no konten-konten kan? Ya sekarang sih udah enggak. Cuman maksudnya tetap waktu itu kita bareng-bareng gimana supaya kasus ini bisa selesai. Jadi gue bukan lepas tangan gue kabur, gue tetap bantuin dia. Gue juga minta maaf, gue kooperatif, gue ke rumah dia, kita diskusi ini gimana. Karena sangat-sangat berdampak buat dia di momen itu kan. Tapi udah beres lah. Seharusnya. Tapi wave-nya udah hilang kan? Hilang. Kan Indonesia cepet lupa orangnya. Nggak gitu doang. Cepet lupa dan gak mau memaafkan. Betul. Misalnya yang kemarin apa yang naik perahu itu ya. Yang apa sih? Yang tes kebaikan ya. Ada temanku tuh. Tapi nggak tahu ya. Itu bocor, bukan tes kebaikan. Itu bocor. Direkam diam-diam, diupload tanpa izin. Temanku itu. Ya temanku juga itu. Tapi nggak tahu lah. Sekarang udah hilang kan wave-nya juga. Tapi ada case lain nggak selain Magda? Ada. Apalagi? Tapi
Masa disebut satu-satu Ya, Pak? Case di sini. Kita pengen tahu kan, orang-orang pengen tahu sih behind the scene-nya kalau podcast itu seperti apa sih gitu. Ini pertama kali gue ke podcast, serem banget ini, serius nih omongan gue di sini. Makanya tell the truth ya. Tell the truth bisa masuk jurang. Iya kan, semua orang pengen belajar kan, pengen tahu gitu loh. Ada pernah sama salah satu, adalah dua orang lagi. Dia minta di-cut karena katanya dari podcast gue itu dia sampai keluarganya sampai berantem. Oke. Dia mengeluarkan statement di podcast, ya kan? Akhirnya keluarganya berantem gara-gara dicari tahu siapa nih yang dimaksud di podcast tersebut. Dia ngomongin apa masalah? Tentang apa? Pokoknya dia sebut tentang salah satu anggota keluarganya lah, kayak gitulah. Tentang hal buruk. Hal buruk. Hal buruknya? Kegiatannya aja kan nggak perlu subjeknya kan? Wah, sensitif banget sih nih, tapi ya. Tapi pokoknya intinya adalah gara-gara itu minta di take down podcast itu. Ada lagi yang dia ngomongin diri sendiri. Dia bilang dia itu pernah selingkuh lah, basically kayak gitu. Akhirnya dia dihujat kan, akhirnya di take down juga podcastnya. Kayak gitu. Jadi lebih kayak dia nggak nyadar kalau itu bisa jadi bumerang, dan kita juga nggak nyadar pas ngomong-ngomong gini kan gak ada yang tahu nih. Cuman bagusnya YouTube kan, misalnya udah upload bisa tetap di-cut kan di part itu yang kita mau. Sampai yang dipanggil kantor polisi ada gak sih? Ada gua. Ada. Apa itu case-nya? Jadi narasumber gue ini pengen ngeedukasi kalau misalnya lu itu nggak boleh membocorin data pribadi. Tapi dia tunjukin, jadi dia buat barcode gitu kan, barcode yang tujuannya buat edukasi doang. Tapi barcode ini dia yang buat. Nah pas gue scan, ternyata masuk ke sebuah website salah satu bank lah di Indonesia. Oh, gue tahu Bank BUMN. Ya lu jangan sebut-sebut ya. Nah, terus gara-gara itu gue dipanggil ke Bareskrim. Berarti bank tersebut yang bikin laporan. Betul. Bahaya juga ya. Bahaya Pak, makanya nih gue harus cek dulu ya sebelum tanya ya. Bahaya nih Pak, bahaya buat karir gue Pak. Pokoknya gue cek dulu lah. Lu jangan tayang dulu lah sebelum gue cek. Bahaya Pak, makanya podcast ini bahaya. Habisin lu main kayak gue dulu juga lah. Gue jadi host lah. Makanya gue pengen jadi host aja hari ini sebenarnya nih. Gue jarang loh Pak terima ini Pak. Gue tuh takut cara ngomong Pak. Kalau kita jadi host kan pasti aman kan. Gue pasti tahu mana yang aman enggak. Oh iya. Jabatan dulu kita aman. Jabatan dulu kita. Jawab tangan supaya dulu beneran jamin gue di sini. Anjir, gak mau dijawab lagi tangan gue. Gak mau dijawab loh. Woi beneran gak mau dijawab sama dia loh. Kacau loh orang ini loh. Kacau loh. Ini pasti terlucu sih. Kacau loh orang ini. Enggak lah, kan kita mah menebar informasi kan. Maksudnya enggak lah, informasi apa gua? Wah, enggak lah, pokoknya sama-sama lah, kita bantu lah ya. Tapi adegan yang ini tolong di-cut aja. Jadi langsung ke point. Waduh. Tapi enggak, gue juga di podcast belajar banyak sih. Iya. Cari view, enggak segampang di TikTok, di Instagram. Betul. Cari subscriber. Terus juga pas ngundang bintang tamu, kadang-kadang ada bonding kan, yang tadi lo bilang tuh. Iya. Kadang-kadang kita tahu nih, ini sebenarnya kontennya edukasi banget. Iya. Tapi kalau kita share, mungkin bisa jadi bumerang buat mereka gitu. Betul. Gitu. Dan cari bintang tamu juga susah Pak. Iya kan? Lu ngerasain nggak kayak undang bintang tamu tuh? Mungkin yang lu undang sekarang masih teman-teman kali ya. Nah nanti lu ada tahap di mana lu pengen ngundang yang gede-gede kan? Wah Pak, itu jadwalnya Pak ribet sekali Pak. Contoh. Lu pernah ngundang siapa? Om Deddy masuk ke podcast gua, belum tayang tapi minggu depan tayang. Di podcast gua tuh udah ada Om Deddy, Wakil Menteri bentar lagi datang, itu ngatur jadwalnya kan nggak main-main Pak. Ya jadi lu akan tahu nanti betapa, kayak Rizky Bilar pernah di gua juga. Siapa lagi? Atta Halilintar, Coach Justin, Coki Pardede, banyak banget yang gede-gede di gua semua. Nah itu nanti lu atur jadwalnya ini, itu kan harus menyesuaikan mereka juga. Itu yang susahnya. Iya, dan dari sekian banyak yang gua chat, hanya beberapa yang ngerespon dan mau beneran datang. Ada yang juga. Ada yang lu chat nggak respon? Ada banyak Pak, banyak. Dengan subscriber lu 3,5 juta. Tetap banyak. Contohnya siapa? Ada yang minta bayaran. Salah satu. Ada, misalnya yang gue paling mau ya undang dia ya. Yang lu chat tapi sebutin deh 2 deh. Yang lu chat tapi dia nggak balas. Iya siapa ya? Aduh gue lupa lagi Pak. Kayak contoh kayak gue pengen undang waktu itu kan, sampai sekarang nggak dibales. Terus sempat sampai ke manajemennya juga, gue udah cari tahu dan lain-lain. Tapi ujung-ujungnya kayaknya dari dia yang nggak mau. Kontak teman ke teman nggak? Udah coba kayak misalnya dari Dr. Richard dan lain-lain, tapi ujung-ujungnya nggak gitu loh. Oh, gue tahu sosok yang lu undang nggak mau. Kayak Ahok misalnya. Oh iya betul. Sampai sekarang gue belum dibalas tuh WhatsApp. Betul. Emang dia. Betul, gue pengen undang banget loh itu loh. Sosok yang menginspirasi loh. Iya. Nggak, emang dia agak rada-rada ya.
Rada-rada baik. Rada-rada baik. Gue lu selesai ngomong, Pak. Emang dia agak sombong sih. Enggak, harus main itu dulu kita. Oh. Iya, lu lupa aja gua sih. Main golf. Harus main golf dulu. Lu aja gua lah, main sama dia lah. Oh. Terus yang minta bayaran gimana? Oh, ada yang rela gua bayar, tapi ujung-ujungnya tetap gak mau gitu loh. Makanya kan gagnya. Tapi yang minta bayaran ada? Ada beberapa. Ada. Yang memang berkecimpung di dunia entertainment. Oh iya. Makanya gue tuh sekarang gini, Pak. Gue nggak mau undang yang entertainment lagi sekarang. Supaya gue nggak bayar. Karena kan kalau pebisnis kan mau dibayar berapa mereka nggak butuh uang. Sih, bener. Mereka datang untuk sharing. Betul. Gue juga ngalamin sih. Teman-teman gue yang pengusaha kadang-kadang juga gue ngasihnya agak malu gitu loh. Iya kan? Lu mau kasih berapa? Iya. Bingung juga. Dan dia malah nolak. Benar. Nggak mau dibayar. Memang dia suka sharing aja. Berarti sama mereka sudah untung gede banget nih. Narasumber nggak bayar. Dan Pemimpin masuk. Ya kan? View AdSense gede. Ya, gue lakuin ini untuk mengedukasi orang juga, Pak. Gue nggak lihat ke sana. Oh, mengedukasi orang. Mengedukasi orang dong. Orang yang kalau lu bilang edukasi, berarti kalau orang nggak punya duit, nggak apa-apa masuk influencer, dapat free. Duh, edukasinya lewat YouTube. Oh, edukasinya lewat YouTube. Yang podcast ini kan free kan. Oh. Kalau si influencer nggak bisa, Pak, karena kita ada cost yang kita perlu bayar, mentor. Kan lu dapat ini kan si influencer kenapa mahal? Program ini tuh untuk dirancang personal loh. Jadi lu dapat mentor lu tuh private, 1 on 1 kan. 1 on 1 kan. Berapa mentornya si influencer sekarang? 12. Makanya satu mentor handle 10 anak. Makanya 120 doang mentok. Nah, untuk get mentor tuh gimana sih cara kan banyak alumni banget. Kita. Oh, alumni. Alumni yang udah proven bahwa mereka juga content creator, praktisi juga. Dapat sharing juga. Iya, kita bayar kan. Fix atau? Fix. Kadang-kadang kan kalau bisnis jasa nih Sam, itu kan susah banget kan. Kita hire orang-orang yang expert atau kompeten lah. Betul. Kadang-kadang kalau dia terlalu jago, terlalu pintar dia buat sendiri. Betul. Nah, lu cara getnya gimana? Gue gini. Gue prinsipnya kalau memang lu pengen buat aja nggak apa-apa. Oh. Karena udah proof di depan mata gue, banyak sekali orang yang bikin bisnis yang serupa dengan gue setelah muncul si influencer ya. Pada tutup semua kan. Contohnya? Waduh, jangan sebut nama lah, Pak, gue nggak enak. Iya, contohnya. Ada lah beberapa. Lu tahu lah orang yang bikin konten kreator, kelas konten kreator tapi sekarang udah nggak jalan lagi. Tahu lah. Sumpah nggak tahu loh. Misalnya dia bukan orang sebesar dia aja bikin kelas konten kreator tutup. Jadi tidak segampang itu juga. Nah, tapi gue pernah dapat info. Kayaknya lu belajar juga dari seseorang. Gue belajar dari seseorang. Dari Bang Ogut. Dari Aldi Ogut. Jadi waktu itu gue belajar personal branding dari dia. Tapi cara bikin konten viral gue gak belajar dari dia. Oh, personal branding. Personal branding gue akuin waktu itu gue lagi di masa-masa titik terendah gue di content entertainment. Wah, pusing banget, Pak, viewsnya anjlok, endorse gak ada yang masuk. Gue kehilangan jati diri seorang content creator. Gue belajar dari Ogut, Creator Academy. Itu cara personal branding awalnya ya. Sampai akhirnya gue decide untuk masuk ke niche bisnis ini karena si Ogut. Gitu. Tapi setelah itu gue pas masuk, oh ternyata kayak gini ya di bisnisnya. Lumayan hoki juga lah, Pak. Berarti lu mantan murid yang bagus dong. Iya, gue bisa bilang kan dunia ini kan memang orang yang sukses sama enggak kan memang udah ditakdirkan di alam kan, Pak. Dan lu ngalahin dia dong. Gue nggak ngomong gitu. Tapi kayak seperti kartu ini, Pak. Lu coba cek kartu ini deh. Semuanya beda-beda kan ini kan. Nih, coba cek ya. Ini pembuktian ilustrasi bahwa maksudnya di dalam dunia ini tuh semuanya sudah ditakdirkan gitu loh. Lu coba cek dulu kartunya. Boleh kocok. Boleh kocok. Lu cek dulu aja, make sure bahwa itu memang kartu yang asli dan beda-beda semua kan. Lu coba kocokin. Sekarang kocok kartunya, acak sebanyak. Oke. Oke. Lu acak. Kocok. Lu nggak usah gitu-gitu lah, Pak. Sini, Pak. Gini. Kalau di meja kan newbie, Pak. Kalau gue itu di udara, Pak. Gitu. Nggak. Lu kocok ulang lah. Lu kocok ulang. Ya, mau terbangin nggak usah. Taruh di sini. Oke. Scramble. Scramble ya. Oke, scramble terus agak disebar-sebar. Oke, sekarang ini dari 52 kartu ini, lu tunjuk satu terus lu tarik ke lu di lu secara random aja, Satu kartu lu tunjuk terus lu taruh di situ. Seperti itu. Taruh di depan lu sekarang. Nah, oke, gitu ya. Gue ini. Nah, lu percaya nggak kalau misalnya memang lu tuh hari ini ditakdirkan akan mengambil kartu itu? Percaya kan? Iya dong. Iya kan? Nah, lu ditakdirkan mengambil kartu 6 sekop. Nah, itulah yang coba tunjukin ke kamera dulu, Nah,
itulah yang gue bilang sebagai kalau orang ditakdirkan untuk menjadi apa ya, menjadi kaya, itu tuh udah seperti itu Pak. Jadi lu mau gimana pun kaburnya, lu udah ditakdirkan untuk mengambil kartu itu. Nah, ilustrasinya seperti itu Pak. Gitu. Ini ada tandanya nih. Silahkan cek. Coba yang kita lihat. Gitu Pak. Hah? Itu tadi untuk ilustrasi aja supaya bagus. Enggak pasti ada tanda. Karena kartu sulap tuh. Tapi nama skop jago lah. Hah? Boleh sekali lagi nggak? Boleh. Nggak gini, nanti di ending lah. Gue pengen main sulap buat lu. Oke. Di ending aja tapi ya. Oke. Yaudah, lanjut ngobrol lagi dulu aja. Lu pesulap juga ya? Gue pesulap. Oh, abis ngundang dari Kobusya. Iya. Dikasih tau triknya. Enggak dong. Oh enggak. Gue tuh main sulap dari umur 5 tahun Pak. Beneran? Gue beneran sampai gue keluar negeri di Malaysia sama Singapura untuk belajar sulap. Ini hobi yang terpendam yang mungkin di tempat lain gue nggak pernah podcast bawa kartu sulap loh. Dan belum pernah gue main sulap di tempat lain loh. Hobi? Hanya di Tell the Truth aja gue. Karena the truth. I'm a magician. Oh. Apa sih Pak? Lu dari tadi nggak kartu sih? Lu nggak pernah podcast sama kayak gini kan? Bintang tamu lu sebelumnya nggak asik kan? Nggak kayak gini kan? Bukan gue yang bilang ya. Nah, buktinya lu ketawa-ketawa, lu bilang lu belum pernah kayak gini sebelumnya. Enggak, yang lucu. Oh, yang lucu. Ternyata lucu banget. Gue liat lucu banget ya. Iya. Oh. Terus gimana? Apa kita habisin di sulap aja nih? Iya, habisin di sulap lah. Udah selesai pertanyaan lu? Udah pertanyaan udah. Oh gitu. Oke Pak. Oke. Nih, lu cek kotaknya dulu sekarang ya. Lu cek kotaknya kosong atau enggak? Oke. Sudah? Oke, kosong. Kosong? Oke. Sekarang lu pick random 8 kartu. Karena biasanya kalau orang cuman random 8 kartu. Oke. Gak mau diacak lagi tuh? Gak usah. Oh, gak usah. 5 6 7 8. Oke. Itu yakin ya? Gak mau ada yang ditukar ya? Fix ya? Oke, ini kita nggak pakai ya, karena kalau memang udah profesional mah nggak usah pakai semua kartu. Oke. 8 aja kita. Oke. Boleh aku ambil? Boleh dong. Oke. Ini kartu random yang lu pilih ya. Oke. Sebenarnya gua nggak akan nebak ini sih. Gua lihat pun nggak ada masalah sebenarnya. Oke, jadi sini ada 6 2 3 5 2. Wih, hitam semua loh dia pilihnya. Kok bisa gini ya? Lu nggak mau ganti jadi merah nih? Serius nih? Oke. Lu boleh acak dulu. Oke. Terus gue juga nanti akan acak-acak aja random. Coba ya, ini gue udah lama gak main sulap ini Pak, tapi semoga berhasil ya, semoga ya. Gue acak-acak aja ya Pak, random ya. Ini merendah nih. Nah, serius. Okay. Gue udah lama banget gak main sulap ini. Nah, dari 8 kartu ini, ambil 1 kartu. Oke. Random aja, udah, Ya. benar. Ambil. Random ya. Tuh, tunjukin ke kamera. Oke. Lu juga lihat sendiri. Ya. Oke. Masukin lagi. Oke, nggak masukinnya harus di sini. Oke. Oke ya. Nah, sekarang ini. Ini gua akan bagi ke dalam dua file ya. Jadi 1 2 3 4. Oke, di sini ada 4, di sini ada 4. Betul? Nah, ini kalau gua balik kayak gini sekarang posisinya. Lu akan ngelihat 4 kartu atas dulu. Betul. Betul ya? Oke. Jadi ada 4 kartu atas, ada 4 kartu bawah. Nah, kalau misalnya lu ngelihat kartu lu sendiri nanti, ekspresinya nggak boleh dipakai. Jadi harus datar. Oke. Bisa? Oke. Coba ya, sekali lagi ya. Apakah kartunya 2 clubs? Wow, bukan. Apakah kartunya 5 clubs? Wow, bukan. Oke. Apakah kartunya 2 keriting? Wow, bukan. Jago ya. Lu jago ya. Apakah kartunya 6 sekop? Wow, bukan. Jago. 4 kartu ini? Oke, gue izin gue taruh di dalam kotak yang kosong. Lu coba cek. Kosong ya. Kosong ya. Gue masukin ya. Oke. Siap? Kita tutup rapat. Dan kita sudah tidak akan menggunakan. Kita taruh situ ya. Oke. Sekarang pertanyaan gue. Kartunya itu ada di situ atau di sini? Itu aja dulu. Di sini. Di situ? Oke, berarti tadi ada 2, ada 5. Sekarang chance gue 25%. Oke. 25% kan? 50-50 dong. 25%. Kan 50-50. Duh, tapi kan gue lihat 4 doang kan. Berarti chance gue menebak 25% kan? Oke. Gue boleh tebak aja gak? Kalau boleh dari ekspresinya ya. 2 sekop yang paling atas tuh gak mungkin. Betul. Tapi begitu yang kedua yang 5 sekop, itu mata lu gerak-gerak sedikit. Jadi kemungkinan besar 5 sekop. Bener atau enggak? Bener. Tepuk tangan dulu dong. Tapi di situ ya. Oke, tapi kalau gue cuma tebak gitu doang kayaknya nggak asik. Tapi bener ya, Dave.
Bener 5 Boleh 5 skop kan? Bener. Tapi kalau gue cuma tebak itu nggak asik karena semua magician bisa kan. Gimana kalau gue bilang, gue ngambil 5 skopnya sekarang dari sana, seperti ini, gue ambil. Invisible. Terus gue balik kartunya menghadap atas, terus gue taruh di tengah sini kayak gini. Lu percaya nggak kartunya bisa pindah dari situ ke sini? Coba. Hah? Coba pindah. Coba lu cari kartunya di situ. Wes. Coba. Bukan. Berapa kartu di situ? 3. Udah gak ada lagi di kotaknya tuh? Gak ada. Serius gak ada? Serius gak ada. Wow. Romeda. Udah. Terima kasih. Richard Theodore. Kok bisa? tapi yang pertama gimana caranya? Yang mana? Yang lu nebak 6 itu? Nah itu dia. Magic Pak, magic. Emang kamu coba deh, dia bisa berkali-kali. Magic. Coba sekali coba. Hah? Yang pertama yang gua ngacak, gua ambil. Itu kamu ngacak ngawur aja dia nggak? Kamu draw di luar deh, dia nggak mungkin tahu. Jangan-jangan ini dapetin Vanessa dulu ini ya? Enggak. Jadi aku juga baru tahu nih. Lu mau gimana ibaratnya? Aku ini ya. Shuffle ya. Tapi biasanya ilmu gua sekali doang nih Pak. Gua ambil. Ilmu gua sekali doang nih. Oke. Sekop 6. Bener ya? Coba tunjukin. Loh, tadi ingat gak yang lu ambil di itu apa? 6 sekop juga kan? Emang takdirnya itu lu ambil 6 sekop, lu gak bisa kabur dari 6 sekop Pak. Gue udah bilang lu ditakdirkan hari ini ngambil 6 sekop, lu gak percaya sama gue? Lu ambil acak kan? Lu ambil anything kan? Pak, ajarin lah Pak. Bisa ya? Ya gitu Pak. Jangan-jangan semua kartu ini ambil 6 skop ya? Bisa jadi, kan takdir lu 6 sekop. Sekali. One more. Anjir. One more. Oke. Acak. Kalau 6 lagi sih Kalau 6 lagi tuh gimmicknya apa tuh Pak? Kira-kira kalau 6 tiba-tiba. Lu udah cocok gantiin Deddy Corbuzier sih. Yang gantiin lu host gua sih. Yang mana? Harus pakai hati pilihnya tapi. Harus pakai hati. Itu. Coba lihat dulu, lu harus lihat dulu tapi lu harus lihat dulu. Enggak, lu harus lihat dulu kartunya. Lu yang lihat. Pikirkan kartu itu. Kok kayak bukan angka, bukan huruf ya? Apakah itu Joker? Apakah itu Joker? Bukan. Bener? Bukan Joker ya? Yang bener? Gua tahu. Ya, yang bener lu? Bukan Joker? Bukan. 10. Bukan. Berarti gua gak bisa udah lagi. Itu apa? Coba buka. Salah ya? Oh iya. Gak bisa. Ya coba lagi. Oke. Ini ya. Oke. Coba ya sekali lagi ya. Kalau lu bisa nebak, gua langsung tepuk tangan. Kalau bisa ya. Oke. Coba sekarang gini deh. Main permainan aja ya. Deal gak? Oke. Main permainan ya. Pikirkan ya. Merah atau hitam ya. Lihat gua, tapi lu gak boleh lihat gua. Merah. Oke. Jujur ya gue ya. Jujur ya. Antara hati atau diamond, hati. Bukan angka sih harusnya. King hati. Betul gak? Nih, gini aja deh. Gue akan memprediksi satu kartu. Oke? Gue akan prediksi satu kartu ya. Kartunya ini. Jadi menurut gue, lu akan ditakdirkan mengambil ini. Nah, oke? Karena di dalam deck ini ada 2 kartu yang sama. Jadi itu tadi adalah kartu yang gue rasa lu bakal ambil. Oke? Nah sekarang siap gak? Bilang stop di mana aja ya? 1, 2, 3 stop. Sini ya. Sekali lagi ya. 1, 2, 3 stop. Oke. Nah kartu tertutup pertama kartumu ya. Coba disimpan. Sudah? Nah. Sudah lihat? Nah. Oke. Ditaruh di bawah gelas aja. Di bawah sini aja supaya nggak diambil lagi. Oke? Nah
Sekarang dari 52 kartu ini. Tunggu, aku lupa. Oke. Udah, ingat ya. Dari 52 kartu ini, oke? Ada kartu yang udah aku prediksi sini, which is sama kayak itu. Oke. Kartunya udah pasti nih, aku tahu banget. Udah pasti. Joker. Hah? Bohong. Bener, pura-pura ini. Jokernya di sini. Oh itu apa? Coba ditunjukin ke kamera. Bukan Joker sih, jangan. Oh, Bukan. Bukan. Bukan Joker. Bukan. Boleh sebut gak apa? Dua Apa? hati. Dua hati. kan bukan entertain. Oke. Kalau gitu karena pesulap gak pernah salah. Sebagian entertain. Coba ditiup Pak. Lu yang tadi yang random kan ambil dua kan? Lu yang bilang stop kan? Anjing. Joker aslinya kayak gini. Kok bisa anjir? Fix anjir berapa ya? Udah. Kartu gua jadi rusak Pak gara-gara lupa ada gitunya Pak. Ini boleh dicek kartunya dulu. Gila dia Bang. Keren bro. Keren bro.